Saya ingin bagikan satu pengalaman pribadi di mana persis 1 tahun yang lalu saya mengalami satu penyakit, yaitu penyakit batu empedu. Banyak cerita bagaimana orang yang menderita sakit ini itu sering menjadi langganan keluar masuk UGD di tengah malam. Dan memang benar, karena kebanyakan serangannya terjadi pada malam hari, dan satu kali saya mengalaminya. Serangan itu demikian hebat, mulai jam 7 malam sampai tidak tertahankan. 1:30 pagi saya harus berangkat ke rumah sakit, dan saya terima suntikan penahan nyeri dan suntikan lambung, dan kemudian periksa jantung. Lalu diketahui beberapa waktu kemudian bahwa saya menderita batu empedu sebesar 1,3 cm. Itu batu yang terbesar dan multiple di kantong empedu saya. Dari penyakit ini akhirnya dokter sarankan beberapa opsi. Yang pertama, saya bisa rawat jalan dengan konsumsi obat entah berapa lama, karena itu berbeda-beda kondisinya tiap pasien. Ada hitungan bulan, ada juga tahun. Atau kalau mau lebih cepat, ya metodenya adalah masuk ke ruang operasi untuk melakukan pengangkatan kantong empedu. Nah, saya meminta waktu untuk berpikir-pikir. Lalu saya merasakan keadaan tentunya jelas tidak makin membaik. Yang saya rasakan dalam beberapa waktu kemudian adalah berat badan pasti akan turun secara drastis, karena tidak ada nafsu makan. Bau masakan aja bisa membuat kita merasa mual, dan kemudian istirahat malam terganggu, sehingga akhirnya berat badan dari 66 kilo bisa susut menjadi 59,5 kilo. Jadi itu susut 6,5 kilo dalam waktu 14 hari. Kemudian saya memutuskan harus kembali ke rumah sakit setelah saya melihat bagaimana kondisi kulit saya kok makin hari makin kuning, kemudian mata juga kuning. Wah, ini ada sesuatu yang tidak beres. Air seni berwarna sangat keruh, sangat coklat, dan itu tidak seperti biasanya. Nah, dokter sudah melakukan prosedur untuk persiapan operasi. Apa prosedurnya? Cek darah, dan diketahui ada sumbatan. Diduga ada sumbatan dari lever ke usus 12 jari. Jadi sepertinya menurut dokter batu bergerak, ada batu yang bergerak menuju ke saluran yang kecil itu tadi, dan itu menyebabkan sakit kuning. Makanya dicek kadar bilirubinya tinggi, kemudian fungsi lever, fungsi ginjal sudah mulai terganggu. Namun satu sebab akhirnya menyebabkan operasi harus tertunda. Saya minta waktu antara 1-2 minggu, saya akan kembali untuk mengatur jadwal operasi yang selanjutnya. Oke, dokter mengizinkan saya pulang dengan memberikan saya resep vitamin untuk memperkuat liver. Nah, di tengah-tengah waktu itu, saya akhirnya bertemu dengan sahabat saya Rosika, dan akhirnya beliau perkenalkan kepada dosen Bapak Anggun, dosen farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya. Dan kebetulan Bapak Anggun adalah spesialisasinya di bidang pengobatan secara herbal. Saya percaya ini juga bukan kebetulan, namun jalan Tuhan, sehingga akhirnya saya bisa berbincang-bincang langsung. Beliau usia 82 tahun, tapi masih energik, masih bersemangat, masih lantang berbicara, tajam berpikir, dan pola hidup sehat yang beliau bagikan itu juga sangat menginspirasi saya. Nah, saya diberikan beberapa nasihat, resep-resep tradisional, ternyata dari bahan-bahan yang sederhana dan alami di sekeliling kita. Yang satu yang saya dapat adalah bahan yang biasa di dapur, yaitu kunyit. Kunyit diekstrak, itu juga itu harus saya konsumsi setiap hari. Kemudian lidah buaya, itu saya konsumsi untuk memperlancar pencernaan. Kemudian satu lagi,
saya dapat yaitu tentang degan hijau. Khasiat dari air degan hijau itu juga sangat baik untuk pencernaan. Nah, ada satu resep lagi yang akhirnya saya gunakan ketika metode ini saya anggap, yang lain ini saya anggap sudah terlalu lama. Ya, jadi beberapa waktu kemudian setelah saya selesai tugas dan mestinya saya harus kembali ke meja operasi seharusnya persiapan ke sana, namun saya ada satu resep yang diberikan Pak Anggun yang belum saya praktekkan. Memang perlu waktu khusus, di mana itu memerlukan waktu 1 minggu untuk prosesnya. Dalam 5 hari pertama saya konsumsi masing-masing 5-6 butir apel hijau. Menurut Bapak Anggun itu banyak mengandung asam malat yang baik untuk melunakkan batu empedu yang ada di kantong empedu kita. Kemudian pada hari ke-6 saya siapkan beberapa bahan, yaitu garam Inggris. Saya beli di apotek, itu ada kemasan 30 gram ya dalam satu plastik. Kemudian saya beli jeruk bali yang berwarna agak kemerahan, kemudian jeruk lemon 1 juga, dan minyak zaitun yang cold press, jadi first cold press, itu didapatkan di supermarket. Bagaimana cara konsumsinya? Ya, jam 6 sore saya ambil 10 gram larutan garam Inggris, saya larutkan di air putih 1 gelas, dan kemudian saya konsumsi. Saya ulangi lagi pada jam 8 malam, 10 gram garam Inggris dilarutkan dalam segelas air, dan saya konsumsi lagi. Sebagai pencahar, itu akhirnya membuat perut mulai berontak. Namun itu belum selesai. Saya siapkan lagi pada jam setengah 10 malam, yaitu campuran minyak zaitun, itu 1 gelas kurang lebih 250 cc. Itu saya masukkan dalam blender, dicampur dengan jeruk bali yang sudah dikupas dan 1 buah jeruk lemon. Akhirnya setelah di blender itu menjadi 1 gelas besar, dan saya konsumsi, saya minum sekaligus jam 10 malam. Kemudian istirahat tidur, maka besok pagi antara jam 7 jam 9 pagi bangun tidur, maka terjadi pelepasan besar-besaran. Dan yang terjadi setelah itu, maka perut ini terasa ringan. Dan ajaibnya, semenjak itu saya tidak pernah mengalami serangan lagi atas problem di batu empedu. Jadi tidak ada serangan pada malam hari. Kemudian nafsu makan tiba-tiba menjadi pulih. Dan hari ini berat badan juga kembali mendekati normal. Saya cek ulang. 1 bulan kemudian, batu itu sudah mengecil. Jadi itu kejadian 11 bulan yang lalu. Batu itu menjadi 50% lebih kecil. Yang kedua, tes darah, fungsi liver, fungsi ginjal, bilirubin, semuanya kembali normal. Semoga bermanfaat.